Gak pantas orang yang bodoh kita layani, kita habiskan waktu kita untuk melayani orang bodoh lah. Jika orang itu ingin faham, bolehlah kita layani, kita berikan waktu kita untuk mereka. Tapi ketika orang dia tidak mau faham, dia hanya mengejek, galah tinggalkan, apa ruginya kita diejek? Ya Habibi ya Muhammad. Akhirnya Abdul Salam dari Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Pertanyaannya Ustaz, bagaimana menghadapi orang yang mengejek sunnah Nabi Muhammad SAW seperti orang pakai jubah dan imamah, dikatakan sok alim. Dia beranggapan kalau kamu haji, kamu jangan kalau kamu belum haji, kamu jangan berpakaian seperti ini, katanya Habib. Mohon penjelasannya. Sunnah Nabi SAW adalah tanpa ada pembahasan, itu sesuatu yang mulia, sesuatu yang agung, membuat kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala jika diniati itu menjadi nata'abbad bisunnah. Kita beribadah itu dengan melaksanakan sunnah Nabi SAW. Jika itu nilainya ibadah, maka itu nilainya mulia. Tidak ada yang lebih mulia daripada ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahkan tujuan Allah menciptakan manusia dan jin untuk ibadah. Maka tidak ada yang lebih agung daripada sesuatu yang nilainya ibadah. Pakaian sunnah Nabi, pakai sorban, pakai imamah, ini merupakan kita beribadah. Berpakaian itu kita beribadah dengan berpakaian sunnah, dengan niat untuk mengikuti Nabi. Maka itu istimewa. Tidak ada hubungannya sudah haji atau belum haji. Walaupun perlu saya ingatkan, seseorang perlu memposisikan dirinya. Jika dia awam, maka hendaknya ngamalkan sunnah, tapi sunnah yang pantas bagi awam. Mau pakai jubah silahkan, tapi jubah yang warna putih, dan itu pun Anda pakai ketika sholat Jumat, ketika Anda sholat di rumah, karena jubah itu merupakan pakaiannya ulama. Maka jika kita awam, kita pakai jubah di luar, itu akan menimbulkan fitnah. Bukan jubahnya, tapi Anda salah tempat. Kemudian jika Anda ulama, maka silahkan Anda pakai jubah kapanpun, dimanapun. Anda pakai imamah kapanpun, dimanapun. Jika Anda santri, pakai imamah di sholat Jumat, pakai imamah di sholat 5 waktu, dan imamahnya jangan terlalu besar gitu loh. Imamah yang cukup mengamalkan sunnah. Ketika kita sampai santri ini, lihat Habib Hamid ini. Habib Hamid sudah 10 tahun belajar di guru mulia Syekh Muhammad Ba'atiyah. Beliau pakaiannya pakai gamis, kopiah, tanpa imamat, pakai rida, wahakada. Kita perlu memposisikan diri kita. Jangan awam pakai imamah besar. Jangan awam pakai jubah yang warna-warni di luar. La. Baik. Orang yang menghina pakaian itu ada dua. Kalau dia menghina sunnahnya, maka dia bisa murtad, naudzubillah. Menghina sunnah Nabi bisa murtad, naudzubillah. Seperti orang menghina siwak. Jijik, apa itu? Kalau dia tahu ini sunnah Nabi dan dia hina, dan dia tahu menghina sunnah itu menyebabkan murtad, tetap dia lakukan, maka dia bisa murtad dengan menghina sunnah siwak. Demikian juga semua sunnah Nabi SAW. Jika seseorang itu tahu bahwa itu sunnah Nabi, dan dia tahu menghina sunnah Nabi bisa keluar dari agama Allah, tetap dia lakukan, maka dia murtad. Tapi jika dia tidak tahu itu sunnah Nabi, atau dia tidak tahu kalau menghina sunnah Nabi itu murtad, maka itu tidak sampai murtad, tapi membahayakan, yang jelas itu haram dan membahayakan atas imannya seseorang. Karena itu hendaknya kita berhati-hati. Jika kita tidak mampu melaksanakan sunnah itu, maka jangan kita menghina gitu. Cukup ketidakmampuan kita melaksanakan sunnah itu merupakan kekurangan. Nah, Ustaz,
Tanggapan kita ketika di depan kita yang menghina itu Ustaz, itu bagaimana Ustaz? Langsung dihina di depan kita. Ya biarkan, berarti itu orang tidak faham agama. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wa'rid anil jahilin. Allah telah menasihat kita dalam Al-Quran, ketika orang bodoh mengejek kita, qalu salama, artinya kalau assalamualaikum waalaikumsalam, selesai. Enggak usah kita duduk kita berdebat. Enggak pantas orang yang bodoh kita layani, kita habiskan waktu kita untuk melayani orang bodoh lah. Jika orang itu ingin faham, bolehlah kita layani, kita berikan waktu kita untuk mereka, perhatian kita, ilmu kita untuk mereka, dalam tanda kutip orang yang mau faham. Tapi ketika orang dia tidak mau faham, dia hanya mengejek, enggak, tinggalkan. Apa ruginya kita diejek? Diejek dalam melaksanakan sunnah. Fatuba lil ghuraba, kata Nabi, beruntung mereka yang menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak ada ruginya diejek orang dalam sunnah Nabi, enggak ada ruginya. Dia yang rugi. Tinggalkan aja. Nabi bersabda, "Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah." Siapa yang ikut membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Pondok Pesantren Nurul Iman akan membangun masjid 2 lantai plus aula, maka kami mengajak untuk kita dan Anda mendapatkan rumah di surga. Kami membutuhkan 2.000 orang, per orang 100.000 per bulan selama 1 tahun. Silahkan Anda daftarkan diri Anda atau almarhum dari orang tua keluarga Anda yang sudah meninggal, atau Anda niatkan untuk putra Anda supaya menjadi putra yang saleh salehah. InsyaAllah dengan masjid di Pondok Pesantren Nurul Iman yang insyaAllah makmur dengan sholat, qiyamul lail, zikir, majlis ta'lim, belajar agama Allah, setiap kalimat, setiap bismillah, setiap ilmu Anda dapat pahala, setiap rakaat Anda dapat pahala. Hani'an lana wa hani'an lakum kalau kita punya rumah di surga Allah. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai hamba yang punya rumah di surga.